Sebagian ulama-ulama kontemporer itu mengatakan bahwasanya sah-sah saja untuk toharo dengan menggunakan diesel. Diesel itu ibarat kata kayak oli, bensin gitu ya. Wal petrol, bensin kayaknya, dan wal gas dan juga gas gitu. Jadi bayangin kamu wudhu pakai bensin, yang namanya orang santri kan kadang nyebat, nahan nyebat itu susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau, yang mana biasanya kita akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Jadi di beberapa kesempatan kemarin itu, di salah satu video itu banyak banget yang nge-request gitu ya, Kang, tolong dong review kitab cetakan Darul Minhaj, Kang, tolong dong review kitab cetakan Darul Hadis dan berbagai macam percetakan yang lain. Jadi mohon maaf aja kalau kita itu nggak bisa nge-review sembarangan, soalnya karena kalau kita nge-review kitab itu memang harus ada apa ya, ibarat kata pentasihih gitu ya. Kalau memang kita pengen ngetasihih kitab itu butuh beberapa hal yang sekiranya bisa dibilang agak rumit, seperti kita harus penelitian, kita juga harus ngebandingin kitab cetakan satu dengan kitab cetakan yang lain gitu. Jadi nggak sebebas orang nge-review HP, seminggu mungkin bisa keluar 2 video atau 3 video. Jadi ringkas-ringkas saja kali ini nge-reviewnya, karena saya sendiri bukan orang yang expert di bidang ini, tapi rasanya cetakan Darul Minhaj ini cukup menarik untuk dibahas, karena memang ada satu kitab yang saya punya di lemari, dan ini kayaknya satu-satunya kitab cetakan Darul Minhaj gitu ya, yaitu kitab Syarah Yaqutun Nafis. Iya, jadi kenapa kitab ini dinamai kitab Yaqut Nafis? Karena mengambil dari bahasa Arab atau bahasa apa ya. Jadi kalau di dunia perbatuan itu kan ada yang namanya batu yakut gitu ya. Yakut itu sejenis batu permata yang warnanya merah tembus pandang gitu ya. Batu bagus gitulah ya. Sedangkan nafis itu artinya adalah berharga. Jadi kalau digabungkan berarti Yaqut Nafis adalah batu permata yang berharga gitu. Jadi sebutan bagi kitab Yaqut Nafis ini berarti kitab yang isinya adalah ilmu-ilmu yang berharga gitu. Seperti itu kurang lebihnya ya. Nanti kayaknya cocok buat nama anak ya. Ya, jadi kurang lebih begitu. Kenapa dinamai Yaqut Nafis ini? Karena pengarang memaksudkan kandungan ilmu yang ditulis dalam kitab ini sangat berharga, bagaikan batu mulia yang mahal harganya ya. Dari sejarah penulisan kitab Yaqut Nafis sendiri adalah tidak lain karena permintaan dari Kiai Musonif. Pengarang kitab Yaqut Nafis sendiri adalah bernama Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri. Ini saya sendiri kurang tahu ya, karena di Hadramaut atau Yaman sendiri itu banyak ulama-ulama yang namanya Asyatiri gitu. Jadi untuk pemilihan ini Asyatiri yang mana saya kurang tahu. Tapi nama pengarang dari kitab Yaqut Nafis adalah Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri. Ini khususnya buat yang syarahnya. Kalau pengarang Yaqut Nafisnya itu Ahmad bin Umar Asyatiri nama ya. Jadi syarahnya ini dibuat sama anaknya, sedangkan kitab Yaqut Nafisnya sendiri itu dibuat atau ditulis oleh bapaknya gitu. Jadi bapak sama anak itu sama-sama ulama, luar biasa. Tujuannya kenapa kitab ini dibuat? Karena atas dasar permintaan guru dari Ahmad bin Umar Asyatiri sendiri. Jadi banyak kalangan dari para pengajar yang pengen mengajar kitab fikih mazhab Syafi'i, tapi kalau mereka bikin modul sendiri atau karangan sendiri itu pastinya mengambil waktu yang cukup lama, dan juga itu mengambil tenaga yang nggak sedikit. Akhirnya ya banyaklah yang meminta kepada ulama yang bernama Ahmad bin Umar Asyatiri di sini untuk menggarap kitab Yaqut Nafis. Kemudian kitab Yaqut Nafis di sini dilanjutkan pensyarahannya oleh anaknya sendiri, yaitu bernama Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri. Luar biasa. Lalu kelanjutan ceritanya bagaimana? Jadi kitab ini kemudian mendapatkan tanggapan dan perhatian serius dari para ulama Syafi'iyah. Ya iyalah, karena memang di zaman itu mungkin para ulama di zaman itu membutuhkan yang namanya modular apa ya, kitab yang baru gitu, yang membawa angin segar dalam dunia
perfikihan mazhab Syafi'i, dan menjadi perhatian serius bagi para ulama Syafi'iyah karena bisa dikatakan kitab ini cukup meringkas berbagai tahqiq atau fatwa ulama kontemporer mazhab Syafi'i. Selain itu karena bahasa yang mudah dipahami menjadikan kitab ini berisi pembahasan fikih klasik akan tetapi dibuat dengan bahasa modern. Ini termasuk kitab kontemporer karena keluarnya itu sekitaran mungkin 1900-an atau berapa gitu ya. Soalnya karena ada beberapa hal yang bakal aku komentarin di sini. Oke, sesuai judul dari video ini, walaupun agak clickbait sebenarnya, tapi ini ada beberapa pembahasan. Kalau sekilas kita lihat, kitab Yaqut Nafis di sini nggak berbeda jauh dengan kitab-kitab muatan lokal lainnya atau cetakan lokal lainnya kayak Putra Semarang atau Haromen yang ada di Surabaya gini. Ini cetakan Darul Minhaj sendiri, ini cetakan dari Arab Saudi. Cetakan dari Arab Saudi, bisa dilihat covernya ini cover Indonesia banget ya. Jadi nggak ada sesuatu yang menonjol di sini ya. Beda sama kitab-kitab cetakan Beirut atau cetakan DKI yang itu emang kayaknya niat banget bikin cover, tapi di sini nggak, biasa aja lah. Kita covernya biasa. Kurang lebih harganya waktu saya beli itu sekitar 200 ribuan atau berapa gitu. Dan ini ada hampir 1000 halaman sih. Bisa dilihat di sini ya. Nah, kalau ada yang nanya Darul Minhaj sendiri itu dari mana sih? Kayaknya ini dari Arab Saudi. Soalnya ini kepemilikan kerajaan Arab Saudi di sini. Kayaknya Darul Minhaj sendiri itu adanya dari Saudi. Makanya ini kitab mahal ya karena impor gitu. Selain impor ya, kitabnya juga bagus sih, pakai kertas putih. Bahannya kertas novel. Jadi buat kalian yang biasa baca buku novel kayaknya bakal tertarik sama kitab yang satu ini. Nah, selain itu ada beberapa hal yang aku sendiri kurang nyaman karena memang kitab Syarah Yaqut Nafis ini entah karena memang penyusunnya menyusun seperti ini atau memang dari tim editornya sendiri, saya sendiri kurang tahu. Tapi menurut saya sendiri penyusunan per paragraf dengan tanda koma yang ada di dalam kitab itu agak sedikit menyulitkan untuk membaca sebenarnya, karena yang namanya santri itu pasti belajar mantek, belajar jurumiyah minimal, belajar ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Jadi sekiranya dengan beberapa pengalaman ke depannya dia sendiri bisa menentukan mana komanya, mana titiknya tanpa harus ditandai dengan koma dan titik di kitab-kitab kontemporer. Jadi kalau di kitab kontemporer beda banget sama kitab klasik. Di sini memang per paragraf, disusunnya per paragraf gitu ya. Kita mungkin kelihatannya rapih atau estetik gitu, tapi buat saya sendiri agak sulit dibaca gitu ya. Seperti yang dijelaskan tadi, ada beberapa hal yang saya sendiri nggak suka karena memang penyusunannya mungkin memang rapi, tapi salah satu dampaknya itu buat orang yang udah terbiasa baca kitab yang klasik gitu ya, yang ya seperti yang biasa cetakan-cetakan Haromen gitu, ini agak pusing bacanya. Soalnya biasanya kan kalau untuk di kitab-kitab klasik sendiri itu tanda titik, koma atau tanda-tanda apapun itu biasanya ditandai dengan huruf wawu. Jadi huruf wawu itu sebenarnya punya fungsi sebagai titik maupun koma gitu ya. Tapi kalau di sini kita nggak ada. Di sini memang cuma ada titik dan komanya itu benar-benar kelihatan gitu. Tapi buat sekedar pemberitahuan buat sahabat-sahabat santri mungkin yang lagi belajar baca kitab, saya saranin jangan pakai bolehlah pakai kitab yang ada harokatnya, tapi jangan terpaku sama kitab yang ada harokatnya gitu. Soalnya kadang kalau kitab yang ada harokatnya kita nggak bebas menelisik atau menelusuri apakah suatu kalimat ini menjadi fa'il, apakah suatu kalimat ini menjadi maf'ul dan lain sebagainya. Soalnya kalau ada harokatnya langsung, ini biasanya orang langsung baca, oh ini kayaknya fa'il, oh ini kayaknya maf'ul, dan nggak bisa diganggu gugat soalnya udah ada harokatnya gitu. Jadi kalau yang gundul kan biasanya bisa di ini lagi ya, ditelisik lagi lebih lanjut. Oke. Dan selain itu di kitab ini juga ada beberapa pembahasan yang lucu, khususnya di kitab permasalahan toharoh wasa ilut toharoti wa maqasiduha, wasilah ataupun barang-barang yang bisa dijadikan untuk toharoh gitu. Di bagian bawah ini ada penjelasan
amma wasailu taharati fal ma'u wa huwa al aslu li kulli syai'in wa huwa ma nazala minas sama au naba'a minal ard. Jadi yang disebut air itu adalah segala sesuatu yang turun dari langit dan keluar dari bumi gitu. Ala ayyi sifatin kana, entah itu sifatnya bagaimanapun, pengen keluar kayak air ini ya, air sumur kan biasanya pas keluar kayak ada coklat gitu ya. Tapi di sini wa min hadza ta'rif ajaza ba'dul mutaakhirin minal ulama at-taharatu bidiesel. Jadi sebagian ulama-ulama kontemporer itu mengatakan bahwasanya sah-sah saja untuk toharo dengan menggunakan diesel. Diesel itu ibarat kata kayak oli, bensin gitu ya. Wal petrol, bensin kayaknya, dan wal gas, dan juga gas gitu. Jadi bayangin kamu wudhu pakai bensin. Yang namanya orang santri kan kadang nyebat, nahan nyebat itu susah. Luar biasa, pasti kejadian yang seperti kebakaran nggak bisa dihindari. Tapi ini menurut sebagian ulama gitu ya, sebagian ulama, dan ini dijelaskan di dalam kitab Yaqut Nafis. Jadi ada beberapa hal yang kita nggak bisa temuin di kitab-kitab yang lain, tapi kita bisa temuin di kitab Yaqut Nafis. Selain itu ringkasannya juga beliau sangat baik untuk meringkas segala sesuatu, dan beliau ini juga menjelaskan suatu permasalahan dengan apa ya, dengan mudah. Jadi di satu sisi lain kitab ini mungkin penyusunannya agak kurang sesuai dengan ilmu nahwu yang biasa saya pelajari, tapi penjelasan di dalam kitab ini sangat mudah. Bahkan contohnya itu bejibun, men. Ente kalau nyari kitab-kitab yang lain atau nyari permasalahan di kitab yang lain, nyari contoh dari suatu kasus itu kadang agak susah, tapi di sini kayaknya gampang dicari. Gampang-gampang aja dicari, soalnya ya banyak kasus gitu, banyak kasus. Nah, terus ini ada beberapa perkataan dari kiai saya itu di kitab Syarah Yaqut Nafis. Di sini kan memang adalah kumpulan-kumpulan fatwa-fatwa atau tahqiq dari beberapa ulama. Nah, di suatu permasalahan entah itu di bab nikah, kiai saya Al-Maghfurullah Abah Yasin Ashmuni, beliau mengatakan bahwasanya di kitab Syarah Yaqut Nafis di sini ada suatu permasalahan yang mana fatwanya ini udah dicabut sama ulamanya itu, tapi di dalam kitab ini masih ada. Makanya itu harus agak hati-hati sama kitab Syarah Yaqut Nafis. Jadi memang harus diimbangi dengan beberapa kitab yang lain. Jadi ya permasalahannya di situ aja. Dan kalau memang dibilang apakah worth it buat beli, worth it banget, karena memang di satu sisi lain ini kitab mazhab Syafi'i karangan Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau ulama terkenal yang ada di Yaman, Hadramaut. Bahkan kitab-kitab ini banyak dipelajari di madrasah-madrasah yang ada di Yaman, Hadramaut gitu ya. Di Hadramaut, Yaman. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup untuk pembahasan kitab dari terbitan Darul Minhaj. Selanjutnya kitab-kitab apa lagi nih yang harus kita bedah, harus kita review, harus kita bongkar nih. Cukup sekian, saya Galbi Hazi selaku sutradara galau di sini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu pengen mengikuti saya lagi dan lagi, silakan tombol subscribe-nya diklik. Oke? Selamat melanjutkan aktivitas.